Aku tidak punya pilihan. Terpaksa aku tinggal di rumah yang pernah aku tempati setelah menikah dengan Bayu dulu. Dan rumah ini adalah rumah hadiah pernikahan dari Bayu. Masih kamar yang sama. Di kamar ini aku dan Caca tidur. Sebenarnya aku tidak ingin di sini. Bukan rumah yang jadi masalah, tapi seatap dengan Bayu membuatku tidak nyaman. Entah sampai kapan hatiku belum juga luluh dengan Bayu. Kejadian masa lalu adalah penyebabnya. "Mbok Siti mana, Mas?" tanyaku ke Bayu. Setelah kulihat kamarnya kosong. "Mbok Siti sudah balik ke kampung. Dia ingin menikmati hari tuanya di sana," jawab Bayu sambil membuat minuman kopi. "Boleh aku bertanya, apa?" Bayu meletakkan 2 cangkir kopi di atas meja. "Kenapa kamu menyetujui ide Miss Ria?" "Oh, sebenarnya ini hanya demi kemanusiaan. Lagian Miss Ria juga yang menolongmu, hingga aku sangat bersyukur bisa melihatmu lagi," jawab Bayu, terasa mengganjal di hatiku. "Oh," tanggapanku, meskipun hati ini belum puas dengan jawaban Bayu. Aku sangat kenal Miss Ria. Jika dia menginginkan sesuatu, dia akan membuat orang tersebut takluk terlebih dahulu. Tapi apa yang membuat Bayu takluk? "Bunda, kapan aku bisa ke tempat Mama Mila?" Tiba-tiba Caca muncul di dekatku. Aku tidak pungkiri rasa cemburuku. Aku kira setelah Mila dipenjara dan masuk rumah sakit jiwa, semuanya akan aman-aman saja. Tapi aku keliru. Caca masih menyayangi Mila dan Miss Ria, jembatan bagi Mila agar Caca bisa lagi di dekatnya. "Nanti kita pikirkan," jawabku asal. "Ini minummu, Lun." Bayu menyodorkan secangkir kopi padaku. Aku menerimanya dan langsung meneguk minuman tersebut. Aku duduk di sofa panjang sambil minum kopi buatan Bayu. Caca terlelap di pangkuanku sambil ku belai lembut rambutnya. Bayu duduk di sofa yang berhadapan denganku. Sangat terlihat matanya tampak bahagia. Kami hidup seatap meskipun tidak sekamar. Aku ingin Caca melanjutkan pendidikannya di sini, di kota lebih maju. "Bagaimana menurutmu, Lun?" ucap Bayu, duduk bersilang kaki. "Idemu bagus, Mas. Pendidikan itu sangat penting. Jika itu yang terbaik, aku akan mengunjungi Caca sekali seminggu. Gantian aku yang mengunjungi," jawabku. "Lun, kenapa kita tidak menjalankan rumah tangga seperti dulu? Ada Caca di antara kita. Hilangkan masalah yang lalu. Apakah permintaan maaf tidak cukup bagimu?" Inilah yang membuatku malas menjawab. Aku sudah berulang kali menolaknya. Semua karena aku tidak mencintai Bayu. Jika perasaanku tidak ada, apa gunanya aku menjalani hidup dengannya? Masalah Caca, selama ini dia tampak baik-baik saja. "Mas, tidak mudah bagiku berumah tangga lagi. Tolong mengerti." Bayu menghela nafas mendengar jawabanku. "Mas, tolong angkat Caca ke tempat tidur," pintaku. Kulihat Caca sangat terlelap sambil memeluk boneka. "Baiklah," jawab Bayu, lalu mengangkat Caca ke kamar. Aku ingin sekali jalan keluar, menikmati sore hari di kota ini. Aku sangat merindukan saat-saat menginjakkan kaki di sini, di rumah bersama Bayu. Sedikit membuatku risih. Aku kesulitan menjawab pertanyaan yang masih itu juga ditanyakan. "Kamu mau kemana, Lun?" tanya Bayu saat aku menjinjing tas menuju pintu. "Aku mau beli keperluan pribadiku," jawabku sesaat. "Biar aku antar." "Tidak usah,"
Caca sendirian di rumah. Pakai mobilku saja. Tidak usah, Mas. Aku mau naik taksi saja. Aku ingin jalan sendiri. Sebenarnya ini bentuk menghindari Bayu. Kalau bukan karena Caca tidak ingin aku seatap dengannya. Menaiki taksi, aku menuju pusat jajanan kaki lima di pinggir jalan, dekat dengan taman kota. Lokasi ini selalu ramai. Dulu aku sering ke sini bersama ayah ibu. Rasanya aku sangat merindukan ibu. Tempat ini tidak banyak berubah. Meskipun sudah puluhan tahun, tetap ramai. Aku membeli cilok dan teh botol. Sambil duduk menikmati keramaian, aku tersenyum melihat anak-anak berlari di dekat taman. Aku akan bawa Caca ke sini besok. Permisi, tuanku mau duduk di bangku ini. Bisakah Anda pindah ke sana? Tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri di depanku. Di belakangnya terparkir mobil mewah. Hitam kaca mobil membuatku tidak melihat siapa yang ada di dalamnya. Maaf, Pak. Aku sudah dari tadi duduk di sini. Kalau Bapak mau, suruh aja majikan Bapak duduk di sana. Jawabku, menunjuk bangku kosong. Tuanku mau di sini. Setiap kesini, dia pasti duduk di bangku itu. Tapi ini bukan bangku milik majikan Bapak. Aku lebih dulu duduk, dan aku juga pembeli cilok. Tuanku pasti memarahiku. Aku bisa dipecat, Neng. Wajahnya meibah. Ini sudah menggangguku. Ini tempat jajanan umum, dan siapa saja berhak duduk di sini, asalkan membeli jajanan gerobak yang hanya beratapkan tenda plastik. Aku tidak akan mengalah. Panggil majikan Bapak ke sini, biar aku yang bicara. Ucapku menantangnya. Baru saja aku tenang duduk di sini, dia menggangguku, seperti dialah pemiliknya. Tidak lama kemudian, pintu mobil dibuka. Keluarlah seorang lelaki yang memakai kacamata hitam. Melihatku duduk bersilang kaki, dia mendekat dan berdiri di depanku. Begini, aku mau tempat duduk yang Anda duduki sekarang. Itu tempat favoritku, mengunjungi tempat ini. Aku akan bayar mahal untuk ini, ucap lelaki itu sambil mengeluarkan beberapa lembar kertas uang 100.000 dari dompetnya. Lalu menyodorkannya padaku. Simpan uang Anda. Aku juga sedang menikmati taman ini. Duduk di sini, jawabku, tidak memperdulikannya. Ini bukan masalah uang, tapi masalah harga diri. Aku lebih dulu duduk di sini. Tempat duduk ini sangat strategis. Aku bisa menyaksikan anak-anak bermain di taman. Jika aku beranjak, itu berarti dia mengganggu ketenanganku. Jangan munafik, uangku banyak. Aku bisa saja membeli gerobak ini, jawabnya, terdengar arogan. Aku cuek tanpa menjawab. Ini, aku tambahin. Dia menambah jumlah uang yang disodorkan padaku. Kalau kamu punya uang banyak, pergi ke restoran mahal, jangan jajanan kaki lima. Aku tidak mau mengalah. Lelaki itu menghela nafas besar. Dia menatapku. Aku tidak peduli. Jika aku tidak salah, kenapa aku harus takut? Aku duduk di sana saja. Kamu tunggu di mobil, ucapnya, terdengar kesal. Lalu memilih bangku kosong yang tidak jauh dariku. Bapak yang menyuruhku beranjak tadi berlalu masuk ke mobil. Sambil duduk, dia terus melirikku. Aku tahu, dia tidak suka. Matanya menatap kesal, karena aku tidak mau mengalah. Apakah harus seperti ini sikap orang kaya? Menikmati keramaian taman. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Aku sengaja berlama-lama karena tidak ingin berbicara banyak dengan Bayu. Mungkin ini terus kulakukan hingga aku bisa membawa Caca
balik ke desa. Halo bro, iya, aku sudah di tempat favorit kita. Aku tunggu di sini. Suaranya terdengar keras, berbicara di ponsel. Orang kaya, tapi bertingkah norak. Bicara di ponsel saja, seperti berbicara di tepi pantai. Aku menahan tawa, menyaksikan kenorakannya. Kamu mentertawakanku, tanya lelaki itu kepadaku. Bukan urusanmu, jawabku cuek. Sok, mungkin wanita sepertimu belum menemukan jodoh hingga duduk sendiri seperti tidak punya pasangan. Terserah apa yang kamu pikirkan, jawabku ketus. Gila, baru kali ini ada wanita menolak uangku. Sok jual mahal, cerocosnya, yang membuatku memalingkan wajah, menatapnya. Kasian, kamu terlalu sibuk mengurusi orang lain, memalukan, ucapku dengan nada datar. Dia tersenyum sinis, lalu meneguk teh botol di tangannya. Tatapan matanya tidak lepas dariku. Aku memalingkan mata, tidak peduli. Hai bro, sudah lama menungguku. Sedang menatap taman, aku memalingkan mata ke arah lelaki arogan itu. Aku mendengar suara yang tidak asing di telingaku. Saat itu juga aku melihat sosok lelaki yang belum berhasil ku keluarkan dari hatiku. Dia adalah Rio. Rio berdiri di depan lelaki arogan itu. Belum lama bro, tapi ada sedikit gangguan dari sebelah, jawab lelaki itu melirikku. Saat itu juga Rio memalingkan wajah ke arahku. Aku diam menatapnya. Saat itu juga kami sama-sama terdiam dalam beradu pandang. Pov Rio, aku tak menyangka melihat Luna di sini. Dia sendirian duduk seperti memikirkan sesuatu. Kulihat Caca tidak bersamanya. Kapan dia balik ke kota ini? Setahuku dia menetap di desa. Luna, ucapku, tetap menatapnya. Hei bro, kamu kenal dengan wanita sombong ini? Tanya Jovi kepadaku. Apa, Jov? Dia bernama Luna, jawabku, lalu melangkah mendekati Luna. Jantungku berdetak kencang, mata itu menatapku, hingga sulit bagiku menahan rasa di dada. Jujur, aku sangat merindukannya, tapi aku belum berani melamarnya, karena aku masih mempersiapkan diri menata masa depanku. Semua semangat dan tujuanku juga untuknya, hanya untuk Luna. Hai Rio, sapa Luna lembut, lalu berdiri. Sebenarnya aku ingin memeluknya, melampiaskan kerinduanku, tapi aku takut dia menolak dan tidak menyukainya. Dengan melihatnya saja, itu sudah cukup. Hei bro, kamu kenapa? Seperti terhipnotis dengan wanita sombong ini. Jovi mendekat dan menepuk pundakku. Rio, siapa pria sombong ini? Tolong bilang padanya. Jadilah lelaki berwibawa, bukan norak. Luna menanggapi perkataan Jovi. Apa? Pertama kamu bilang aku sombong, dan sekarang aku juga norak. Jovi berdiri di depanku. Posisi mereka saling berhadapan. Bola mata mereka saling bertatapan kesal. Tapi baru kali ini kulihat Jovi bersemangat melawan wanita, dan itu pun wanita yang kucintai. Sudah, Jov, ini Luna, ucapku, sambil menarik tangan Jovi agar menjauhi Luna. Luna terlihat tenang dan menatap sinis ke Jovi. Entah apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya mereka baru bertemu dalam keadaan yang tidak diinginkan. Luna, aku senang melihatmu lagi. Kamu tinggal di mana? Aku tidak ingin buang waktu untuk mengetahui keberadaan Luna di kota ini. Hei bro, kamu kenapa berpihak pada wanita ini? Apa istimewanya?
Kalau cantik mah masih banyak yang lain. Kekesalan Jovi belum hilang. Kamu tahu istimewaku? Aku tidak tertarik melihat cowok norak dan arogan sepertimu. Coba kamu jalan kaki, belum tentu ada wanita yang mendekatimu, jawab Luna terlihat kesal. Rio, aku senang bertemu lagi. Sepertinya aku harus balik, ucap Luna, lalu mengambil tasnya di kursi dan melangkah pergi. Kulihat Jovi terdiam menatap Luna. Kali ini dia tidak melawan. Entah apa arti dari pandangannya. Yang kubaca, dia menahan senyum melihat Luna pergi. Tunggu Luna, aku berlari mengejar Luna. Di mana kamu tinggal? Tanyaku setelah mendekati Luna. Aku tinggal di rumah yang dihuni Bayu. Setelah berkata, Luna berlalu meninggalkanku. Tunggu Luna, biar aku. Teriakanku tidak dihiraukan. Luna menyetop taksi dan meninggalkanku, menatap taksi yang ditumpanginya semakin menjauh. Seharusnya aku mengantarnya. Aku terlena hingga bingung harus berkata apa. Batinku berbunga-bunga. Bersambung.